Nah kalau kita bicara Kementerian Koperasi misalnya Pak Budi Ari kan begitu komit ya, begitu Presiden mengatakan Koperasi Merah Putih harus jalan. Nah itu memang jalan peresmiannya. Ya, karena kebetulan saya beberapa kali diminta menjadi narasumber Koperasi Merah Putih ya, saya katakan banyak kendala di daerah. Semuanya serba cepat. Nah karena serba cepat itulah saya melihatnya ada kedodoran secara teknikal di bawah. Sebagai orang yang pernah di program pemerintah ya saya melihat ini terlalu cepat juga untuk menyimpulkan itu karena tapi kalau ngomongin hak prerogatif presiden itu ada ideal jangka waktu nggak sih dari awal menjabat gitu, apa ini terlalu dini nih gitu, atau mungkin ya memang sudah pas, nggak ada masa harus berapa bulan gitu, probation lah kalau kerjaan. Ini merujuk pada pengalaman presiden-presiden sebelumnya ya, kan memang ada datanya ya. Kalau Presiden SBY itu baru mereshuffle menterinya itu setelah memimpin selama 1,2 tahun. Kalau bicara ideal mungkin kalau dibuat angka rata seperti itu atau average, ya mungkin dikasih waktu dululah 1 tahun. Artinya 12 bulan full si menteri ini bekerja untuk membuktikan dalam 1 tahun kerja ini dia sudah berhasil membuat apa. Atau kalau memang tidak sampai 1 tahun ya bisa juga dilihat dengan targetnya apa yang ditetapkan oleh Presiden. Nah kalau kita bicara Kementerian Koperasi misalnya Pak Budi Ari kan begitu komit ya, begitu Presiden mengatakan Koperasi Merah Putih harus jalan. Nah itu memang jalan peresmiannya, tapi kan operasionalnya kan ya karena kebetulan saya beberapa kali diminta menjadi narasumber Koperasi Merah Putih ya, saya katakan banyak kendala di daerah gitu kan. Jalan memang peresmian itu ada 80.000 Mbak, Mas, ya kan? 20.000 ya. Dari 83.000 desa yang ditargetkan memiliki koperasi. Nah ini hanya peresmian, ternyata kendala di bawah banyak. Dan bahkan saya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan orang dinas koperasi dari Sumatera. Saya tanyakan kepada beliau, Ibu bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Apakah sudah dibuatkan podcastnya untuk menjelaskan kepada publik? Kami belum berani Pak. Karena dinas koperasinya sendiri aja nggak berani ngomong gitu. Kami belum berani membuatkan podcastnya, kami dari Pemprov. Karena dia kebetulan membidangi dinas komunikasi dan informasi, dan dia nggak berani membuat konten tentang Koperasi Merah Putih. Karena dinasnya belum siap, itu ya. Karena koperasi sendiri kalau kita ngelihat kayak masih asing ya buat masyarakat ya. Koperasi itu apa? Kita bisa ngambil duit nggak? Kita bisa pinjam duit nggak? Gimana bayarnya? Kayak gitu kita masih pusing. Masih belum. Dulu ada koperasi zaman era Orde Baru, namanya KUD. Oh iya, koperasi unit desa. Itu biasanya untuk mereka para petani itu. Tapi juga itu kemudian berakhir dengan tragis kan. Kenapa tuh Bang? Karena hilang. Nggak ada lagi di masa itu. Hilang gitu aja. Karena ya? perlu pola bisnis koperasi itu kan pola gotong royong kan. Iya. Jadi memang itu salah satu tafsir dari pasal 33 dan pasal yang memang idenya oleh ayahnya Prabowo kan. Di antaranya termasuk Gabung Hatta di situ. Tapi ya ketika diterjemahkan itu harus punya koperasi di seluruh daerah, menurut saya logika koperasi itu nggak begitu. Logika koperasi itu dia bottom up. Yes. Jadi yang punya keinginan untuk koperasi itu rakyat sendiri, bukan pesanan dari atas. Jadi ini problem sebetulnya, karena itu butuh energi yang sangat besar untuk membangun koperasi dengan logika top down itu. Makanya kementeriannya memang sebetulnya, kalau kita kan kementerian baru kan, yang dipisah dari kementerian lain, yang kemudian membutuhkan infrastruktur baru dan lain-lain, itu butuh waktu yang lama. Apalagi misalnya manajemen di lapisan elit kementerian belum kompak, kemudian struktur sampai tingkat dinas masih belum siap, itu butuh waktu. Perkiraan saya sebetulnya 7 bulan tuh harusnya sudah terbentuk, udah siap. Itu mungkin alasan Prabowo sendiri nggak mau melepas Koperasi Merah Putih ini ke lain. Ditunjuknya Ferry Juliantono, kader Gerindra, gitu kan. Dia kayak nggak mau lepas dari Gerindra nih jauh-jauh, karena mending orang kepercayaan gue ada yang datang gitu, yang ngawal gitu. Dari sisi komunikasi politik sendiri gimana? Gimana Bang? Iya, kalau melihat program-programnya Presiden sekarang, Presiden ke-8, saya memaknainya sebagai itu memang simbolik. Ya, jadi kenapa koperasi, kenapa program makan bergizi gratis ya. Memang program-program ini sifatnya taktis ya. Nah, saya membacanya begini.
Karena Presiden Prabowo ini dulunya Danjen Kopassus, kemudian Pangkostrat, pendekatannya taktikal ya, sebagai seorang tentara. Ahli strategi. Iya, masyarakat kita butuh apa? Masyarakat kita, ini Pak Presiden makanannya kurang, siswa itu. Karena itu kita siapkan makan bergizi gratis. Hasil riset di luar negeri juga menyatakan begitu. Siswa yang kecukupan makan, belajarnya tenang. Ya udah, bikin aja MBG. Nah, sebagai orang yang pernah di program pemerintah ya, saya melihat ini terlalu cepat juga untuk menyimpulkan itu. Karena untuk menyelenggarakan MBG dalam skala yang sangat besar ini kan repot ya. Harusnya dibikinlah pilot project dulu. Kalau saya melihat seperti itu sebagai orang yang pernah terlibat di program pemberdayaan dan melihatnya secara konvensional ya, berlahan gitu kan. Kita uji coba dulu deh di wilayah tertentu gitu. Tidak langsung serempak. Nah, ketika dilakukan secara serempak, memang ada problem di komunikasi dan saya mengalami sendiri. Ketika saya diminta untuk menjelaskan MBG, pertanyaan yang muncul, Bapak, kenapa di sekolah kami belum dapat MBG? Pak, kenapa di Kabupaten Bogor belum ada yang menerima MBG? Itu yang harus menjelaskan kan seharusnya ini ya Badan Gizi Nasional kan, BGN. Tapi BGN-nya mungkin lupa juga untuk mengomunikasikan ini problem tuh, Mbak, Mas, ya Pak. Jadi kalau ini nggak disampaikan ke masyarakat ya mereka punya rasa penasaran tinggi karena mereka merasa kami sebagai orang tua ingin atau berhak merasakan manfaatnya, gitu kan. Nah terkait dengan tadi koperasi ya memang semuanya serba cepat. Nah karena serba cepat itulah saya melihatnya ada kedodoran secara teknikal di bawah. Nah, repot ya karena bikin koperasi. Ya saya sepakat dengan Bapak tadi ya. Bahwasannya pendekatannya kalau koperasi itu kan bottom up, bukan top down. Kalau top down ya negara yang menyiapkan infrastrukturnya berat ya. Kita meskipun tujuannya mulia sih. Tujuannya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, bahkan menaikkan, meskipun kemudian ditemukan misalnya kan setelah sederhana begini, begitu ada MBG itu berharap suplai telur, ayam, sayur itu dari masyarakat sekitar. Ternyata tetap aja itu aja yang suplai gitu. Jadi akhirnya ya itu perlu dievaluasi, kira-kira begitu. Jadi banyak hal yang harus disiapkan. Oke, kita balik lagi mungkin ngebahas tentang kebebasan berekspresi yang saat ini memang sedang digaung-gaungkan gitu dengan makin maraknya sosial media. Ini kan seseorang sudah mulai punya kuasa di jempolnya masing-masing untuk berpendapat gitu. Bahkan ada juga yang mungkin orang sebenarnya dia kurang paham politik tapi karena ada repost teknologi dan segala macam akhirnya mereka ikut-ikutan gitu. Dari Bang Ube dan juga Bang Wildan gitu. Edukasi politik yang tepat ini harusnya dilakukan oleh siapakah gitu. Supaya itu tadi masyarakat yang awam seperti saya mungkin itu dia tidak mudah diadu domba oleh kondisi politik. Iya, saya kira memang era sekarang itu era itu ya. Para pemikir seperti Van Dijk menyebutnya sebagai digital demokrasi. Di mana aspirasi bisa dengan mudah dengan jari kan itu. Nah, dan kita tahu, seingat saya, pengguna medsos itu sering dengan kepunyaan mereka dengan handphone begitu, hampir 300 juta tuh. Iya, banyak. Padahal penduduk Indonesia 280 juta. Lebih dari ya. Karena ada satu orang akunnya. Misalkan akun ini. Jadi itu fakta empirik ya, yang tidak bisa dibantah bahwa betapa masyarakat kita begitu mudah mengakses informasi dan menggunakan media sosial. Nah, tetapi sayangnya literasi digital kita kurang tuh. Ya, misalnya yang saya sebut kurang itu pertama, banyak media digital itu digunakan bukan untuk sesuatu yang produktif. Dia konsumsi berjam-jam di media sosial, bahkan lamanya orang Indonesia menggunakan media sosial itu lebih lama dari bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara misalnya. Karena dipakai untuk main, Mas. Bukan untuk sesuatu yang produktif misalnya. Kemudian yang kedua, di media sosial itu kan cenderung dipengaruhi juga seberapa besar kerja algoritma dominan di dalam area digital itu. Sehingga orang itu mudah, kalau yang lagi tren itu si A misalnya, maka dia dengan mudah akses untuk meng-share juga begitu. Jadi generasi yang oleh kalau kita ingat beberapa buku itu seperti Simon Bowman dan lain-lain, dia sebut generasi sekarang itu generasi yang di satu sisi dia adalah psychological problematic generation, tapi juga dia adalah generasi yang quick respond. Jadi strawberry generation. Jadi
dengan mudah dia merespon dan menyebarkan. Nah, literasi tentang itu menurut saya penting dimulai sejak dalam rumah. Oke. Dari rumah, keluarga. dari keluarga, baru dari sekolah dan dari masyarakat.